Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Miss Novita. Hari ini kita akan belajar tentang simple past yang bentuk negatif dan positif sentence. Simak videonya dari awal sampai akhir ya. Nah, kita akan bahas tentang simple past. Apa itu simple past? Simple past adalah sebuah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas atau kejadian yang terjadi di masa lampau atau baru saja terjadi. Apa saja itu masa lampau? Masa lampau adalah beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu. Contohnya nih, bulan lalu ayah saya membelikan saya sepeda. Nah, itu merupakan kejadian yang sudah terjadi, yaitu di bulan yang lalu. Nah, itu merupakan simple past. Nah, contohnya lagi, 1 bulan yang lalu saya pergi ke sekolah. Nah, itu juga merupakan simple past yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada simple past ada beberapa time signal atau adverb of time. Yang pertama ada just now, baru saja. Yesterday, kemarin. Last night, semalam. Last year, tahun lalu. Last month, bulan lalu. Last week, minggu lalu. Atau bisa juga a few days ago, beberapa hari yang lalu. Minutes ago, berapa menit yang lalu. Contohnya nih, beberapa hari yang lalu kami baru pulang dari Samosir. Atau bisa juga nih kamu pakai contohnya gini, baru saja aku makan siang. Atau bisa juga kamu pakai dengan beberapa minggu yang lalu kami mengunjungi nenek di rumah sakit. Itu bisa kita gunakan untuk membuat kalimat simple past dengan ketentuan time signal yang sudah Miss berikan. Nah, fungsi dari time signal ini adalah untuk melihat kalimat apakah kejadiannya sudah berlangsung atau sedang berlangsung. Nah, jika pada suatu kalimat, di akhir kalimatnya diberi kata last, yesterday, atau ago, anak-anak dapat menandai bahwa kalimat tersebut adalah kalimat simple past atau kejadian yang sudah berlalu. Nah, kita akan bahas tentang past verbal sentence. Apa itu past verbal sentence? Past verbal sentence adalah suatu kalimat yang di dalamnya mengandung kata kerja. Yang terkhususnya pada past verbal sentence ini adalah verb to. Lalu, apa-apa saja itu kata kerja bentuk kedua? Yang pertama, eat menjadi ate, makan. Write menjadi wrote, menulis. See menjadi saw, melihat. Say menjadi said, berkata. Ride menjadi rode, mengendarai. Buy menjadi book, artinya membeli. Go menjadi went, artinya pergi. Fly menjadi flew, artinya terbang. Dan masih banyak lagi kata kerja, dan anak-anak bisa melihatnya di bagian kamus di bagian pertengahannya. Nah, kali ini kita akan belajar simple past yang negatif sentence atau berupa penyangkalan dan interrogative sentence atau kalimat pertanyaan. Karena minggu lalu yang kalimat positif sentence-nya telah diajari oleh Miss Rejoice. Nah, rumus formula dari simple past adalah subject plus verb to. Nah, kita akan membahas kalimat penyangkalan, yaitu yang penambahan not di dalam kalimatnya. Rumus formulanya adalah subject plus did plus not plus verb one.
Nah, anak-anak jangan lupa atau jangan salah letak not pada kata kerja dalam rumus simple past. Biasanya not itu ditambahkan setelah penambahan did. Baru kata kerjanya akan berubah ke bentuk semula atau berubah pada kata kerja bentuk yang pertama atau infinitive. Apa-apa saja itu subjek? I, saya, you, kamu, we, kita, they, mereka, she, dia adalah perempuan, he, dia adalah laki-laki, it, itu untuk menunjuk kata benda atau nama orang secara langsung. Nah, dalam simple past ini, subjek tidak mempengaruhi kata kerja. Nah, Miss akan beri contoh untuk kalimat negatif, yaitu berupa penyangkalan. Yang pertama adalah, saya tidak mengunjungi nenek saya kemarin. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, I did not visit my grandma yesterday. Nah, setelah subjeknya adalah saya, maka ditambahkan kata did, dan setelah did baru kita letakkan kata not. Setelah did not, kata kerja yang kita gunakan adalah kembali ke bentuk pertama, yaitu verb one. Selanjutnya, Miss akan beri contoh. Johan pergi ke Surabaya 2 tahun yang lalu. Nah, itu merupakan kalimat positif. Mari kita buat kalimat tersebut menjadi kalimat negatif. Berarti, Johan tidak pergi ke Surabaya 2 tahun yang lalu. Dalam bahasa Inggrisnya adalah, Johan did not go to Surabaya 2 years ago. Dan setelah kata Johan sebagai subjek, kita meletakkan did tambah not, dan setelah did not kembali kata kerja yang kita gunakan adalah verb one. Nah, untuk mempermudah kita untuk lebih memahami simple past yang bentuk negatif, Miss akan beri beberapa contoh lagi. Yang pertama adalah, I bought a new car a few minutes ago. Saya membeli sebuah mobil baru beberapa menit yang lalu. Nah, mari kita coba untuk membuat kalimat tersebut menjadi kalimat negatif. Nah, I sebagai subjek kita buat dalam bentuk negatif. I did not. Setelah did ada penambahan not. I did not dari kata book berubah menjadi buy. I did not buy a new car a few minutes ago. Saya tidak membeli sebuah mobil baru beberapa menit yang lalu. Nah, jangan lupa saat ingin membuat kalimat negatif, kita menggunakan did. Setelah did, baru kita tambahkan not. Setelah did not, kata kerja yang kita gunakan adalah kata kerja dalam bentuk yang pertama atau infinitive, baru kita ikuti dengan keterangan. Contoh selanjutnya adalah, dia menulis surat pada kakaknya 1 hari yang lalu. Dalam bahasa Inggrisnya, she wrote letter to her sister a days ago. 1 hari yang lalu. Nah, kita akan membuat kalimat tersebut menjadi kalimat negatif. She did not. Jangan lupa, setelah did, tambahkan not. She did not menulis. Dalam bahasa Inggris dalam bentuk kedua adalah wrote.
Jadi kita ubah menjadi kata kerja bentuk yang pertama jadinya write. Jadi she did not write a letter to her sister a days ago. Dia tidak menulis surat untuk kakaknya 1 hari yang lalu. Nah, sampai di sini pemahaman kita tentang kalimat negatif sentence. Miss berharap anak-anak sekalian dapat memahaminya. Nah, kita akan masuk kepada pembahasan kita yang berikutnya adalah tentang past verbal sentence interrogative, yaitu past verbal sentence yang bentuk kalimat tanya. Nah, untuk kita menanyakan dalam verbal sentence pada past tense, kita menggunakan did. Nah, rumus formula dari kalimat kata tanya dalam simple past adalah did plus subject plus verb 1. Kembali diperhatikan, setelah did akan diikuti dengan subjek. Setelah subjek, maka diikuti kata kerja dalam bentuk yang pertama. Jangan lupa ya. Nah, Miss akan beri contoh nih untuk kalimat tanya dalam simple past. Contohnya nih, apakah saya pergi ke restoran hari Senin yang lalu? Nah, dalam bahasa Inggrisnya adalah did I go to restaurant last Monday? Nah, kata apakah dalam kalimat tanya simple past ini kita menggunakan did. Setelah did adalah subjek. Siapa subjeknya? Adalah I. Jadi, did I go? Kata kerja yang kita gunakan pada kalimat tanya simple past ini adalah bentuk kata kerja yang pertama, yaitu kata kerja yang pertama untuk pergi adalah go. Jadi, did I go to restaurant last Monday? Apakah saya pergi ke restoran hari Senin yang lalu? Nah, itu cara untuk kita bertanya dalam bentuk simple past. Nah, berikutnya Miss akan memberi contoh untuk kalimat tanya dalam simple past. Nah, selanjutnya adalah kamu ingin bertanya, apakah saya memasak nasi goreng 1 jam yang lalu? Maka kamu bisa menggunakan did sebagai kalimat tanya apakah. Contohnya nih, apakah saya memasak nasi goreng 1 jam lalu? Maka dalam bahasa Inggrisnya did, setelah did maka diikuti dengan subjek. Did I cook fried rice an hour ago? Nah, jangan lupa untuk setiap kalimat tanya, maka di akhir kalimat tetap menggunakan question mark atau kalimat tanya. Nah, setelah did, maka diikuti oleh subjek. Setelah subjek, maka akan diikuti dengan kata kerja bentuk yang pertama. Jadi, apakah saya memasak nasi goreng 1 jam yang lalu? Maka dalam bahasa Inggrisnya, did I cook fried rice an hour ago? Apakah saya memasak nasi goreng 1 jam yang lalu? Nah, itu dia dalam berbahasa Inggris. Miss ingin beri contoh nih, satu lagi. Miss mau bertanya pada teman Miss. Gini, apakah kita bertemu di klinik kecantikan 1 bulan yang lalu? Nah, dalam bahasa Inggrisnya kita bisa buat seperti ini. Did we meet at a beauty clinic a month ago? Apakah kita bertemu di klinik kecantikan 1 bulan yang lalu? Nah, seperti itu. Setelah did, jangan lupa diikuti subjek. Setelah subjek, maka diikuti dengan kata kerja bentuk yang pertama. Did we meet
at beauty clinic a month ago. Apakah kita bertemu di klinik kecantikan 1 bulan yang lalu? Nah, perlu diingat dalam simple past, bentuk yang negatif dan yang positif, kata kerja yang kita gunakan adalah verb one, seperti itu. Nah, apakah anak-anak mengerti tentang pelajaran kita hari ini? Miss berharap anak-anak sekalian bisa memahaminya dengan baik. Dan jangan lupa untuk pola kalimat negatif sentence dalam simple past, rumus formulanya adalah subject plus did plus not plus verb one plus object or complement. Artinya dalam rumus formula dalam simple past yang negatif sentence adalah subject ditambah did not ditambah kata kerja yang pertama baru diikuti objek atau komplement. Setelah subjek, apa aja itu subjek? Ada subjek I, you, they, we, she, he, it. Seperti itu, baru diikuti dengan did, kemudian diikuti dengan not, baru diikuti dengan verb one, dan diikuti objek atau komplement. Itu merupakan pola kalimat dalam negatif sentence. Nah, dalam bentuk yang kata tanya, maka pola kalimatnya adalah did plus subject plus verb one plus object plus complement. Apa itu? Did plus subject plus verb one plus complement. Jangan lupa ya, yang perlu kita perhatikan adalah did-nya dan not dan verb-nya. Nah, sekian penjelasan Miss untuk hari ini. Miss berharap anak-anak sekalian bisa mengerti, dan pada akhir video Miss akan memberikan exercise untuk melihat pemahaman anak-anak Miss dalam bentuk simple past yang negatif sentence dan interrogative sentence. Sekian pelajaran kita hari ini. See you!